Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rozikin, NIM 017. Di video ini saya akan menjelaskan tentang transcendentalisme. Transcendentalisme adalah paham yang lahir akibat respon dari The Age of Reason, di mana logika manusia dianggap lebih tinggi keberadaannya daripada supernatural. Menurut transcendentalisme, manusia terakhir sama dalam memahami ilmu pengetahuan, memahami diri mereka sendiri, dan memahami dunia dengan pandangan mereka masing-masing. Sehingga dengan kata lain, manusia dapat menentukan kebenaran atas diri mereka sendiri tanpa bantuan dari buku atau dari ilmu pengetahuan. Hal yang dipercayai dalam transcendentalisme muncul akibat selebrasi dari experience, adanya self-reliance untuk menentukan kebenaran atas diri mereka masing-masing. Pemerintah dan institusi nasional dianggap buruk karena terlalu mengatur individu sehingga menghilangkan self-reliance yang ada dalam diri mereka. Transcendentalisme menganggap kreativitas itu lebih baik daripada teori, imajinasi lebih baik daripada logika, dan tindakan lebih baik dari kontemplasi. Terdapat 3 premis dasar yang ada dalam transcendentalisme. Yang pertama adalah manusia menjadi pusat dari alam jagat raya. Manusia menjadi pusat jagat raya bukan berarti manusia mengesampingkan Tuhan. Namun, dengan cara mempertanyakan Tuhan, manusia akan semakin dekat dengannya. Semakin orang mempertanyakan Tuhan, maka akan mendapatkan experience. Dan experience tersebut akan membuat individu atau manusia tersebut semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, maka intuisi dan imajinasi di dalam individu tersebut akan semakin berkembang. Premis yang kedua yaitu struktural alam jagat raya ini berasal dari manusia. Artinya, semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sebenarnya bisa diketahui hanya dengan mengetahui diri kita sendiri, tanpa perlu belajar ilmu pengetahuan dan buku-buku yang ada di dunia. Premis yang ketiga yaitu transcendentalisme percaya dengan teori Neoplatonik. Artinya, alam itu adalah misteri. Di dunia ini terdapat banyak simbol-simbol yang membuat dunia ini menjadi misteri. Dan seharusnya individu mencari tahu akan misteri tersebut. Misteri tersebut selaras dengan konsep Tuhan. Sehingga jika manusia ingin dekat dengan Tuhan, mereka harus hidup dalam misteri. Dalam misteri di dalam teori ini, dalam konteks ini yaitu alam. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi dimiliki oleh semua manusia. Intuisi tempat keberadaan Tuhan. Sehingga manusia dapat menentukan mana yang baik dan benar dengan hanya mengandalkan intuisi atau dengan mendengarkan hati nurani mereka sendiri. Selanjutnya adalah self-reliance. Intuisi dan insting manusia secara natural itu akan menuntun manusia itu sendiri ke arah yang baik dalam konteks moral. Namun keberadaan society atau kemasyarakatan yang ada di dunia ini malahan merusak nilai moral yang baik di dalam diri individu tersebut. Menurut perspektif transcendentalisme, terdapat 2 hal yang buruk. Yang pertama yaitu materialistis. Materialistis dianggap buruk karena akan merusak moral manusia. Di dalam pikiran mereka hanya akan ada materi, dan materi, sehingga melupakan bagaimana cara hidup dengan tenang. Menurut transcendentalis, hidup yang baik adalah mencari ketenangan jiwa. Yang kedua yang dianggap buruk yaitu teknologi. Setiap terdapat teknologi yang baru, pasti akan terdapat nyawa yang hilang, dalam tanda kutip kerusakan alam. Sehingga menurut transcendentalis, hal itu buruk karena alam merupakan tempat keberadaan dari Tuhan. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.